Sebuah perjalanan baru dimulai. Melalui masa pengenalan lingkungan sekolah, peserta didik baru SMK Negeri 1 Gunung Sindur memulai langkah mereka untuk mengenal lingkungan sekolah, budaya belajar, dan perjalanan yang akan mereka tempuh ke depan. Dua ribu dua puluh enam, 2027. Siap, mulai. Siap, laksanakan. Bangun! Bangun! Dunia memasuki babak yang baru. Kita dihadapkan pada perubahan yang berlangsung begitu cepat. Kecerdasan buatan berkembang, teknologi terus bergerak maju, dan arus informasi datang tanpa batas. Perubahan ini membuka begitu banyak. Setelah upacara pembukaan, peserta didik baru diperkenalkan kepada seluruh guru dan tenaga pendidikan sebagai awal membangun lingkungan belajar yang saling mengenal dan mendukung. Ya sebetulnya, sebetulnya dalam aturannya kalian memang tidak boleh ya, membawa kendaraan bermotor karena kan, yang membawa kendaraan bermotor itu pertama harus punya SIM-nya SIM apa? SIM motor itu SIM apa? Hai. Hai. Teman-teman di sini udah pada kenal mentornya belum nih? Belum kenal mentornya? Belum. Dua-duanya sebenarnya begini. Terus dapat apa? Kak siapa? Kak Aulia. Sobat Insider, setelah membahas keamanan di jalan, sekarang saatnya kita mendengarkan arahan langsung dari orang nomor 1 di sekolah kita tentang bagaimana karakter kita akan dibentuk selama di SMKN 1 Gunung Sindur. Nah, sekarang saya sudah bersama Bapak Pimpinan KMPD selaku Kepala Sekolah di SMKN 1 Gunung Sindur. Baik, halo Bapak, selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, ya. Baik, Pak, kan saat ini Dinas Pendidikan Jawa Barat sedang gencar menerapkan konsep MPLS Pancawaluya. Menurut Bapak, mengapa penanaman 5 pilar karakter ini menjadi fondasi yang sangat krusial bagi siswa SMKN 1 Gunung Sindur? Baik ya, akan saya jelaskan ya. Jadi mengapa 5 karakter Pancawaluya yang terdiri dari cager, bager, bener, pinter, dan singer itu menjadi prioritas dan sangat krusial ya di sekolah ya. Karena kita tahu ya bahwa sekolah itu tidak hanya berfokus pada pencapaian akademik ya, tetapi juga membentuk kepribadian, sikap, dan perilaku peserta didik agar menghadapi kehidupan bermasyarakat. Maka nilai-nilai yang 5 Pancawaluya tadi ya menjadi landasan dalam membangun generasi yang berkarakter, berintegrasi, dan mampu berkontribusi secara positif. Jadi itu ya kenapa Pancawaluya ya, karakter Pancawaluya itu menjadi prioritas dan sangat krusial ya, karena memang di zaman sekarang itu butuh ya untuk pembentukan karakter yang terdiri dari 5 karakter ya, dari cager, bager, bener, pinter, dan singer. Selanjutnya, bagaimana pihak sekolah menyelaraskan nilai cager, bager, pinter, singer ini ke dalam lingkungan SMK yang menuntut kesiapan kerja dan kedisiplinan tinggi? Oke, untuk menyelaraskan ya dari nilai Pancawaluya untuk menuntut ya lingkungan ya bahwa SMK itu kan dituntut untuk kesiapan
kerja dan juga perlu disiplin tinggi ya, yaitu dengan cara ya mengintegrasikan ya nilai-nilai dari Pancawaluya tadi yang cager, bager, bener, pinter itu di dalam seluruh kegiatan sekolah, termasuk juga di dalam kegiatan budaya sekolah ya, termasuk juga untuk dalam proses pembelajaran ya di sekolah serta kegiatan praktek. Dengan demikian, maka karakter yang dibangun tidak terpisah dari kompetensi kerja, tapi justru akan menjadi fondasinya ya. Sebagai contoh ya, misalnya untuk penyelarasan ya yang dilakukan antara lain mengintegrasikan nilai Pancawaluya dalam budaya sekolah, misalnya ya kita terapkan di dalam aturan tata tertib sekolah ya, kebiasaan sekolah begitu ya. Dan juga bisa kaitannya misalnya kan SMK kan banyak kan praktek ya, gitu. Jadi bisa kita integrasikan ya, kita terapkan di dalam praktek, dan juga bisa kita kemitraan ya dengan dunia industri untuk tetap juga menerapkan dari 5 karakter di dalam Pancawaluya ya. Kemudian dengan penerapan itu kesiapan kerja dan juga disiplin tinggi ya, sesuai dengan keinginan tujuan dari pendidikan karakter Pancawaluya bisa dicapai begitu. Terakhir Bapak, apa harapan terbesar Bapak bagi angkatan baru ini agar mereka tumbuh menjadi generasi emas Jawa Barat yang berkarakter Pancawaluya? Untuk kegiatan di MPLS ini ya, jadi bisa MPLS Pancawaluya atau bisa dicapai ya dengan harapan ya dan tujuan dari kegiatan ini. Dan tentu saja nanti ke depan ya siswa-siswi terutama nanti sudah lulus ya, itu selain bisa nanti terbentuk tadi tentang pengetahuan, keterampilan, tapi karakter juga bisa terbentuk begitu. Terima kasih Itu saja yang Bapak. saya sampaikan. Ya. Oke Sobat Nesater, sekarang saya sedang bersama Bapak Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ujang Ridwan Maulana. Halo Bapak, selamat siang. Selamat siang. Mohon maaf mengganggu waktunya sebentar. Ya, oke. Saya mau tanya-tanya, ya Pak, kan di era digital saat ini, pendekatan deep learning atau pembelajaran mendalam sangat ditekankan. Bagaimana kurikulum di SMK 1 Gunung Sindur menerapkan metode ini agar siswa tidak cuma menghafal, tapi benar-benar paham bisa berinovasi? Oke. Jadi dengan adanya kemajuan era digital, memang sekarang sekolah pun juga didorongkan untuk melakukan proses digitalisasi pembelajaran. Berkaitan dengan deep learning, kita sudah mencoba untuk memberikan pemahaman kepada semua guru. Jadi pada saat proses pembelajaran, siswa itu betul-betul didampingi, tidak hanya sekedar dia paham teori, tapi juga bisa tahu manfaat dari apa yang dia pelajari. Nah, ini tuntutannya anak-anak pun juga dituntut untuk bisa mengikuti proses pembelajaran dengan baik. Maka di samping itu pun juga kita mencoba untuk terus berusaha memenuhi kebutuhan-kebutuhan dalam proses pembelajaran yang menunjang ke dalam proses digitalisasi tadi, gitu. Selanjutnya, program BMW merupakan target utama kelulusan siswa SMK. Apa makna dari huruf M dan W dalam singkatan tersebut? Serta mengapakah keduanya sama pentingnya dengan bekerja? Gini, kalau kita melihat dari karakter siswa ya, kan siswa itu mungkin masuk SMK itu memang rata-rata pengennya langsung bekerja, tetapi kan tidak menutup kemungkinan anak yang masuk SMK pun dia mau melanjutkan ke perguruan tinggi negeri maupun ke swasta, ataupun juga memang pada saat ada anak-anak yang mempunyai jiwa entrepreneur begitu ya, atau jiwa wirausaha, itu tetap kita arahkan supaya dia bisa mengembangkan apa yang ada, apa yang bakat yang sudah ada dalam dirinya. Jadi kalau tadi kalau dulu selalu SMK identik dengan bekerja, kalau sekarang tidak lagi, karena di kurikulum pun semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah menengah atas atau yang sekolah umum tetap diajarkan di SMK, sehingga perguruan tinggi pun juga melihat potensi-potensi yang memang
keilmuan-keilmuan yang diajarkan di SMK pun juga bisa untuk dia dibawa ke ranah jenjang pendidikan tinggi. Apalagi kalau misalkan perguruan tingginya itu sesuai dengan kompetensi yang pada saat dia di SMK. Gitu kan. Sekarang setelah semua perguruan tinggi pun juga ada program-program atau program studi yang membuka program yang berkaitan dengan jurusan yang di SMK itu sama. Sehingga itu menjadi bekal yang lebih lagi untuk anak SMK untuk bisa melanjutkan. Gitu. Selanjutnya, terakhir Bapak, boleh jelaskan apa perbedaan mendasar antar kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler? Kalau intrakurikuler itu sudah jelas. Intrakurikuler itu adalah inti dari kurikulum, proses pembelajaran yang diikuti oleh siswa dengan guru, itu mau belajar teori, praktek, atau apapun itu adalah intrakurikuler. Kalau kokurikuler itu sifatnya tambahan untuk memperdalam apa yang sudah dipelajari di intrakurikuler, tapi dirasa perlu ada pendalaman lagi untuk bisa pemahaman lagi yang lebih lanjut lagi, maka dibutuhkan kegiatan kokurikuler yang sifatnya bisa dilaksanakan di luar sekolah ataupun di luar lingkungan sekolah yang memang bisa membuat anak lebih paham lagi apa yang dia pelajari di dalam kelas. Gitu. Nah, kalau ekstrakurikuler itu lebih kepada pembentukan karakter. Jadi kita di sekolah tidak hanya kita memberikan pelajaran dalam bentuk teori, dalam bentuk praktik, tetapi juga membekali anak-anak supaya dia juga siap di dalam karakternya dan untuk siap menghadapi tuntutan setelah dia nanti masuk ke dunia kerja. Gitu. Walaupun bisa hidup di bermasyarakat, di sosial dan lain sebagainya, itu disiapkan di kegiatan ekstrakurikuler. Begitu. Segitu saja Bapak. Baik, Siap. terima kasih atas waktu dan penjelasannya. Oke. Sangat bermanfaat. Sama-sama. Halo Sobat Nersaters, kembali lagi bersama saya Gladys Priscilia Urbaningrum. Kali ini saya sedang bersama Ibu Joyce Mayasari selaku pembina OSIS dan panitia MPLS. Oke Ibu, bagaimana OSIS membantu para peserta didik baru selama MPLS berlangsung? OSIS itu dalam MPLS ini berperan sebagai fasilitator dan sebagai mentor untuk para peserta MPLS. Fungsinya apa, tugasnya apa adalah untuk memperkenalkan peserta MPLS dengan budaya sekolah, dengan fasilitas yang ada di sekolah, kemudian dengan organisasi yang ada di sekolah, baik itu OSIS itu sendiri atau MPK dan eskul. Selain itu, OSIS juga memberikan teladan bagi adik-adiknya mengenai budaya yang ada di sekolah ini, dan OSIS juga menciptakan suasana yang ramah atau sekolah yang ramah untuk kegiatan MPLS. Mengapa peserta didik baru harus mengikuti seluruh rangkaian kegiatan MPLS dengan baik? Ya, kegiatan MPLS ini sangat penting ya untuk para peserta atau para murid baru, karena dengan kegiatan ini kita memperkenalkan bagaimana budaya sekolah, kemudian memperkenalkan aturan-aturan yang ada di sekolah, memperkenalkan kepada mereka juga mengenai Gapura Pancawaluya gitu. Mungkin itu hal yang baru misalkan ya. Kemudian banyak sekali yang akan didapatkan oleh peserta MPLS, terutama untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan mereka ikuti nanti selama mereka menjadi siswa dari SMP Negeri 1 Gunung Sindur. Apa harapan Ibu kepada para peserta didik baru setelah mengikuti MPLS? Baik, harapan saya sebagai pembina OSIS setelah para peserta ini mengikuti MPLS adalah karena mereka sudah tahu bagaimana budaya sekolah, mereka bisa menjadi pribadi yang disiplin sesuai dengan peraturan yang ada di sekolah, kemudian menjadi pribadi yang bertanggung jawab, dan menjadi pribadi yang mudah untuk beradaptasi di lingkungan SMP Negeri 1 Gunung Sindur, sehingga pembelajaran itu bisa berjalan dengan nyaman. Baik Ibu, terima kasih sudah menjawab semua pertanyaan dari aku dan tim. Terima kasih Ibu. Iya, sama-sama.
perbaikan di bawah mobil itu harus pakai helm karena takutnya ada pembuat yang berat yang jatuh ke kepala. Dari anak teknik elektronika. Fixer kegunaannya buat motong dan juga nyambungin kabel fiber optik gitu. Saat ini ada kamera handphone ini buat film juga bisa. Peserta didik kemudian mengunjungi kompetensi keahlian broadcasting dan perfilman untuk mengenal berbagai kegiatan pembelajaran melalui dari produksi film, live streaming, podcast, hingga pengoperasian peralatan multimedia. Halo Sobat Nesaters, kembali lagi bersama saya Cinta Gita Kanai Putri. Saat ini saya sedang bersama Bapak Saiful Amri selaku Kepala Program Jurusan Broadcasting Perfilman. Mohon izin Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai jurusan yang Bapak pimpin. Pertama, apa saja materi atau kompetensi unggulan yang menjadi fokus pembelajaran di jurusan Broadcasting Perfilman? Oke baik, terima kasih buat Cinta. Untuk apa saja yang menjadi produk unggulan di broadcasting dan perfilman, tentunya karena memang kita ini mempelajari tentang produksi film, ya. Tentunya banyak hal yang kita pelajari tentang dunia produksi film, ya. Baik itu bentuknya film pendek maupun film panjang, ya, dengan beberapa gaya atau genre yang ada pada pembuatan sebuah produksi film. Dan karena proses pembuatan film ini bukan hanya sekedar proses produksi begitu saja, dari mulai pra-produksi sampai pasca produksi, tentunya semua proses dalam sebuah produksi film, ya, dari pembuatan naskah, ya, sampai ke distribusi tentunya, salah satunya adalah pembuatan poster dan lain sebagainya. Ini menjadi salah satu produk unggulan yang ada di konsentrasi keahlian broadcasting perfilman, terutama pada produksi film. Baik. Selama menempuh pendidikan di jurusan ini, keterampilan apa yang nantinya akan dikuasai oleh para siswa? Oke baik, secara bentuk keterampilan, ya karena memang kita lebih kepada pengolahan audio dan video. Betul. Dan tentunya di sini banyak hal yang akan didapat oleh para murid yang ada di konsentrasi keahlian produksi film. Salah satunya bagaimana cara mengolah tadi bicara audio atau bentuk video di sini. Karena kita memang lebih pada konsentrasi di pengolahan audio dan video. Dalam artian di sini dari mulai proses pembuatan, ya, atau proses produksi sampai ke editing. Oke, karena berbicara terkait tentang proses editing tadi, ya, terkaitkan di sini pengolahan audio dan video, termasuk juga pendukung yang lain. Salah satunya adalah di sini bagaimana para murid itu bisa terampil dalam
membuat sebuah teknik pencahayaan yang baik atau menciptakan sebuah teknik pencahayaan yang baik ya, dari mulai perancangan sampai ke proses produksinya. Kemudian kalau untuk sisi penggunaan kamera tentunya kan gitu ya, bisa mempelajari bagaimana sih menjadi seorang kameramen dalam dunia produksi film, dan yang lain-lain tentunya secara pendukung. Salah satunya mungkin tadi teman-teman sebelum melakukan kegiatan ini membuat layout keterkaitan tentang artistik. Kemudian juga bonus-bonus yang lain pendukung ya tentunya make up ya, artis dan lain sebagainya. Ini betul-betul menjadi bagian dari dunia produksi film. Mungkin itu. Baik, sebagai penutup, apa harapan Bapak dan pesan bagi peserta didik baru yang sedang mengenal dan mengembangkan di jurusan broadcasting perfilman ini? Oke baik, secara bentuk harapan ya, kami tentunya sebagai guru produktif di program keahlian produksi film, bagaimana peserta didik baru atau murid-murid baru ya, terutama di kelas 10 ya, dapat menentukan jati diri menjadi seorang sineas ya, atau orang-orang yang bekerja dalam dunia film ini yang kita kenal dengan istilah sineas ya. Bagaimana betul-betul bisa terampil menjadi seorang sineas ya, ahli dalam proses pembuatan sebuah film ya. Kemudian yang kedua, tentunya keinginan untuk bergabung ya atau masuk dalam program keahlian produksi film ini betul-betul karena kemauan sendiri ya, bukan karena kemauan orang lain dan lain sebagainya. Karena tentunya jika teman-teman niat dengan serius gitu ya, pembelajaran juga akan lebih menarik ya. Kemudian juga tentunya harapan kami ke depan ya betul-betul menjadi profesi ya, di satu saat ya lulus dari SMKN 1 Gunung Sindur ini betul-betul bisa bekerja atau melanjutkan ya kuliah pada bidang produksi film. Mungkin itu. Baik, terima kasih banyak Bapak atas informasinya. Semoga jurusan yang Bapak pimpin semakin maju dan sukses. Amin. Halo Sobat Nesaters, kembali lagi bersama saya Cinta Gita Kane Putri. Saat ini saya sedang bersama Ibu Novalia Huta Barat selaku guru produktif di jurusan broadcasting dan perfilman. Sebelumnya aku mau nanya-nanya nih Bu seputar demo jurusan di SMKN 1 Gunung Sindur. Yang pertama, apa saja sih kompetensi utama yang dipelajari di jurusan broadcasting dan perfilman? Ya, terima kasih kepada Mbak Cinta ya, Kakak Cinta, terima kasih atas kesempatan hari ini. Nah, di sini jurusan broadcasting itu sendiri adalah mempelajari tentang pembuatan film. Ya, mempelajari tentang pembuatan film. Film apa? Banyak, mau film pendek, film sinematik ya, dokumenter dan lain sebagainya. Dan tidak hanya itu, anak-anak kita ajarkan tentang pembuatan tata cara artistik. Misal kayak wardrobe yang mempersiapkan properti, kemudian kita mempersiapkan anak-anak membuat make up ya, terus fotografi. Kemudian anak-anak kita jadiin atau kita ajarkan membuat atau syutingnya atau produksi filmnya dan live ya. Kita ajarkan anak-anak bagaimana cara pembuatan atau cara bagaimana anak-anak live baik di YouTube maupun di TikTok atau sosial media lainnya. Kemudian tidak hanya itu, anak-anak juga kita ajarkan tentang cara bagaimana berbahasa dan membuka sebuah acara, baik itu public speakingnya maupun dalam diafragma, dalam mengatur pernapasan. Misal, kenapa itu diajarkan? Itu diajarkan karena untuk melatih bagaimana anak-anak dalam produksi radio, siaran radio, ya. Karena kita ada juga di sini ada siaran radio, makanya kita ajarkan anak-anak bagaimana caranya public speaking atau menyapa adik-adik dan lain sebagainya. Selanjutnya, peserta didik mengunjungi kompetensi keahlian teknik jaringan komputer dan telekomunikasi untuk mengenal dunia jaringan dan teknologi komunikasi,
sebagai bekal menghadapi perkembangan era digital. Halo Sobat Wisaters, kembali lagi bersama saya Cinta Gita Kana Putri. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Rayuwi selaku Kepala Program Jurusan Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi. Mohon izin Bapak untuk melakukan wawancara singkat terkait demo jurusan ini. Yang pertama, apa saja kompetensi utama yang dipelajari jurusan Teknik Komputer Jaringan dan Telekomunikasi? Baik. Terima kasih atas kesempatannya. Di kompetensi utama yang dipelajari di TJKT atau Teknik Jaringan Komputer dan Telekomunikasi adalah ya pastinya tentang jaringan komputer ya, jaringan komputer beserta perangkat-perangkatnya dan kemudian belajar tentang aplikasi-aplikasi yang mendukung tentang jaringan itu aja sih. Jadi lebih berfokus tentang jaringan komputernya aja gitu. Selanjutnya, keterampilan apa yang akan diperoleh siswa selama belajar di jurusan ini? Keterampilan banyak sekali yang bisa diperoleh dari jurusan TJKT. Salah satunya adalah keterampilan untuk men-setting atau membuat sebuah jaringan komputer sehingga jaringan komputer itu bisa berkomunikasi baik di lingkungan sendiri atau di lingkungan internal ataupun bahkan sampai ke luar, artinya bisa ke internet, bisa ke jaringan berbasis LAN, berbasis MAN ataupun WAN gitu. Jadi itu yang pertama. Nah, yang berikutnya juga bisa diperoleh keterampilan tentang hardware komputer, juga dapat di kelas 1 itu di dasar-dasar TJKT itu ada keterampilan tentang hardware, bagaimana merakit, memasang komputer, terus kemudian juga keterampilan software. Dalam hal ini karena TKJ jadi bukan bikin software tapi menggunakan software-software yang berkaitan pertama dengan fungsional dari komputer itu dan software-software tentang jaringan. Jadi karena perangkat jaringan ini kan banyak banget. Itu semua ada softwarenya, ada perangkat lunaknya dan di situ dipelajari. Jadi anak-anak atau siswa-siswi itu diberikan materi dan baik secara teori ataupun praktek tentang bagaimana menginstal dan menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut. Baik. Gitu. Yang terakhir nih Bapak, Ya. pesan-pesan atau harapan kepada peserta baru yang sedang mengenal kemampuan di jurusan TJKT. Baik. Pesan-pesan kepada anak-anak baru atau yang baru sekarang sedang MPLS. Ya mudah-mudahan anak-anak tidak masuk TKJ tidak hanya ikut-ikutan, sehingga mereka bisa atau mau dengan serius untuk belajar memperdalam ilmu bidang jaringan komputer. Itu yang pertama. Nah, yang kedua, lebih semangat dalam belajar karena apa? Karena di kita alhamdulillah perangkat-perangkatnya sudah cukup memadai, sudah lengkap sehingga bisa untuk praktek dengan teknologi dan perangkat yang baru, yang terbaru bahkan. Jadi tidak begitu terlalu jauh ketinggalan dengan teknologi yang sekarang sedang digunakan. Baik, terima kasih atas kesediaan Bapak untuk diwawancarai. Ya, terima kasih. Oke Sobat Resapters, bersama saya Cinta Gita Kana Putri dan di sebelah saya sudah ada Bapak Kepala Program
Elektronika Industri, yaitu Bapak Kusnadi ST. Ya. Nah, Bapak, saya mau tanya-tanya nih seputar demo jurusan hari ini. Yang pertama, apa saja sih kompetensi utama yang dipelajari di jurusan Elektronika Industri? Untuk di jurusan Teknik Elektronika Industri, yaitu kompetensi utama yang harus mereka kuasai yaitu dasar elektronika, kemudian microcontroller dan IoT, kemudian kontrol industri yang di dalamnya ada program PLC, kemudian pneumatik, kemudian selanjutnya robotika terapan. Untuk yang kompetensi yang harus mereka miliki. Selanjutnya, keterampilan apa saja sih yang akan diperoleh siswa selama belajar di jurusan ini? Ya, untuk mereka yang masuk ke SMK Negeri 2, Negeri 1 Gunung Sindur, jurusan Teknik Elektronika, nanti keterampilan yang akan mereka miliki yaitu yang pertama dia bisa memprogram robotik, kemudian microcontroller, SP32, kemudian dia bisa merancang kontrol industri, baik yang berbasis magnetik maupun yang berbasis elektro, kemudian yang berbasis kontrol elektronika yaitu PLC dan pneumatik, kemudian robotika juga. Terima kasih Bapak, sebelumnya maaf waktunya. Baik, sama-sama. Boleh, nama saya Desita Putri Landra dari jurusan TE. Oke, gimana nih rasanya setelah tadi keliling-keliling, lihat langsung bengkel jurusan kamu? Keren nggak? Keren banget, banyak hasil praktek-prakteknya. Oke, satu kata yang bisa kamu gambarin tentang perasaan kamu setelah keluar dari bengkel jurusan tadi? Ya, semoga bisa dengan pelajarannya tersebut. Oke, makasih ya. Iya, sama-sama. Halo, boleh kenalan dulu, namanya siapa? Saya Davi Apori. Oke, jurusannya apa? Ayo. Gimana nih rasanya setelah tadi keliling-keliling dan lihat langsung isi bengkel jurusan kamu? Keren nggak? Keren. Oke, setelah lihat fasilitas bengkel yang lengkap tadi, kamu jadi makin yakin nggak nih dengan jurusan yang kamu pilih sekarang? Yakin, Pak. Oke, coba kasih satu kata yang bisa kamu gambarin perasaan kamu setelah keluar dari bengkel jurusan tadi. Saya menggambarkan dalam otak saya itu kalau itu gampang bagi saya, tapi ternyata pas saya lihat ternyata agak sulit gitu, tapi saya ingin mencobanya lebih untuk mengerti apa itu bagaimana kerjanya itu TO, apa itu TO, saya harus lebih mengerti lagi. Oke, terima kasih ya. Maaf mengganggu waktunya. Oke. Oke Sobat Mesaters, kembali lagi bersama saya di wawancara kali ini. Halo Tete, boleh kenalan dulu? Iya, Siapa? nama aku Salviana Handayani. Oke, Tete Selvi. Mohon izin untuk mengajukan beberapa pertanyaan terkait materi yang telah disampaikan tadi. Yang pertama, mengapa kesehatan remaja menjadi hal yang penting untuk diperhatikan sejak usia sekolah? Oh iya, tentu ya kesehatan remaja menjadi hal yang sangat diperhatikan dari usia sekolah. Karena tentunya kita itu kan akan tergantikan oleh generasi remaja yang sekarang nih. Betul. Apalagi Indonesia kan akan menggaungkan generasi emas di 2045. Nah, untuk mencapai itu tentunya kesehatan itu harus dimulai sejak remaja, Kak. Baik, selanjutnya, apa saja kebiasaan sehat yang sebaiknya mulai diterapkan oleh siswa dalam kehidupan sehari-hari? Keren banget nih pertanyaannya ya. Nah, ini juga pengen saya sampaikan banget buat teman-teman di SMKN 1 Gunung Sindur khususnya ya, bahwa kita harus mulai sehat dari remaja. Misalnya, satu, pembiasaan untuk sarapan pagi, Kak. Yang kedua, meskipun kita ada MBG, teman-teman bolehlah membawa bekal sehat gitu ya. Terus teman-teman harus makan makanan yang gizi seimbang, bukan 4 sehat 5 sempurna lagi, tapi dengan gizi seimbang. Terus juga teman-teman harus melakukan aktivitas fisik. Jadi jangan sampai teman-teman jadi kaum jompo yang katanya dan rebahan di kasur doang gitu ya. Terus selanjutnya teman-teman juga jauhi hal-hal yang negatif gitu ya, yang perilaku beresiko baik rokok, narkoba,
ataupun perilaku beresiko mengalami kesehatan reproduksi, contohnya misalnya dengan melakukan aktivitas seksual dan sebagainya gitu Kak. Itu yang harus mulai dijauhi oleh remaja. Nah, satu lagi nih untuk remaja putri, jangan lupa untuk meminum tablet tambah darah. Iya, betul, seminggu sekali gitu Kak. Oke, baik, yang terakhir, apa pesan dari Puskesmas untuk seluruh peserta MPLS agar tetap sehat dan semangat menjalani masa sekolah? Oke, hai peserta MPLS SMA 1 Gunung Sindur. Pesan aku, karena kita akan bersiap menjadi generasi emas 2045, pesan dari Puskesmas, aku yang mewakili ini ya, teman-teman harus segera untuk merubah perilaku atau gaya hidup yang buruk menjadi gaya hidup yang sehat tentunya. Dan teman-teman bisa melakukan itu dimulai dari sekarang, tanpa nanti, tanpa tapi. Pokoknya harus hidup sehat. Supaya apa? Supaya teman-teman bisa menjadi generasi dan bisa bersiap bersaing di 2045 nanti. Gitu Kak. Baik, terima kasih Teteh. Wawancara semoga bermanfaat bagi peserta MPLS. Betul, sama-sama. Dadah. Satu Gunung Sindur yang telah mengundang kami sebagai narasumber dan dipercayai juga sebagai Halo Sobat Esaters, kembali lagi dengan saya di wawancara kali ini. Aku lagi sedang bersama Kak Carolina. Oke, mengapa remaja perlu memahami bahaya penyalahgunaan narkotika sejak dini? Karena narkoba itu merupakan sebuah kejahatan yang udah pasti ya, yang tentunya kita ini sebagai remaja ataupun sebagai anak sekolah harus memerangi bahaya dari narkoba mulai sejak dini, karena itu sangat berbahaya apabila kita pertama mungkin kita tidak mengetahui apa saja yang akan terjadi serta dampak-dampak. Oke. Apa saja dampak yang dapat ditimbulkan jika seseorang terjerat penyalahgunaan narkotika? Nah, tentunya dampaknya ini sangat banyak. Pertama ada dampak dari kesehatan yang tentunya dapat merusak organ tubuh kita. Kemudian juga adanya juga dampak terhadap lingkungan, terhadap keluarga ataupun terhadap teman-teman di sekolah. Mungkin dia mulai menjadi seseorang yang mudah marah, seperti itu ya. Dan juga pasti dampak yang terbesar itu adalah pada diri sendiri, yang bisa sampai mungkin dia tidak kehilangan masa depannya dan juga kehilangan teman-temannya. Apa yang harus dilakukan oleh siswa jika melihat atau mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika di lingkungan sekitar? Nah, buat teman-teman semuanya, apabila kita mengetahui adanya terjadi penyalahgunaan atau mungkin juga penjualan narkoba yang terjadi di lingkungan sekolah ataupun di luar sekolah, yang pertama kalian harus lakukan adalah kalian harus melaporkan kejadian tersebut kepada guru. Selain pada guru, mungkin kalau misalkan kalian melaporkan kepada orang tua juga boleh, tapi hal tersebut adalah harus dilaporkan, karena nanti dari guru maupun dari orang tua itu bisa langsung melaporkan kepada kami pihak yang wajib. Oke, untuk penutup, apa pesan dari kakak untuk generasi muda agar menjadi generasi yang sehat, berprestasi, dan bebas narkoba? Oke, mungkin pesan dari saya adalah apa yang kalian lakukan saat ini, kalian mau pakai narkoba atau tidak pakai narkoba, itu menjadi keputusan kalian. Namun yang harus kalian tahu adalah keputusan kalian hari ini itu dapat mempengaruhi kalian di masa depan. Apa yang akan terjadi dengan diri kalian 2 atau 5 tahun kemudian, itu adalah keputusan kalian pada hari ini. Kalian ingin menjadi pribadi yang seperti apa? Terima kasih Kak, udah menyempatkan waktu di wawancara kali ini. Terima kasih Kak. Halo Sobat Esaters, kembali lagi bersama saya. Halo Bapak, kalau boleh tahu materi apa yang tadi Bapak berikan kepada para peserta MPLS? Oh ya, hari ini saya tadi memberikan materi tentang wawasan Wiyata Mandala yang membahas tentang pengenalan lingkungan sekolah, baik SDM, sumber daya manusia maupun fasilitas-fasilitas yang ada di sekolah. Oke. Gitu. Tujuan dari materi yang Bapak berikan kepada para peserta MPLS ke depannya untuk apa sih Pak? Ya, jadi tujuan dari pengenalan wawasan Wiyata Mandala adalah untuk mengenalkan kepada peserta didik baru lingkungan yang ada di sekolah, yang tadi saya sampaikan bahwa sumber daya manusianya, ya pengurus-pengurus manajemen, kemudian
guru-guru termasuk dengan bidang mata pelajarannya, kemudian juga staf tata usaha, kemudian juga mengenal dengan lingkungan belajarnya, yang dimana ada ruang kelas, ada ruang praktek, kemudian juga ya katakanlah ada studio, kemudian ada WC, ruang tata usaha dan sebagainya. Juga dengan program pembelajaran yang disampaikan juga sedikit tentang pembelajaran yang ada di sekolah kita yang berbasis industri. Kemudian juga menjelaskan bagaimana penegakan disiplin dengan tim GDS, Gerakan Disiplin Sekolah, dengan RDB-nya ya, religius, disiplin, dan bersih. Kemudian dengan program Adiwiyatanya, karena kan kita sudah berhasil lolos di Adiwiyata tingkat provinsi, maka kita akan berlanjut ke tingkat nasional. Itulah yang saya sampaikan agar termasuk ekstrakurikuler, seluruh ekstrakurikuler juga disampaikan untuk anak-anak yang punya minat dan bakatnya dan punya energi untuk aktif di ekstrakurikuler juga disampaikan. Itu, Erin. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Oke Sobat Nesaters, kembali lagi bersama saya, dan di sebelah saya sudah ada Bapak Muhammad Syahroni selaku Bapak Wakil Kepala Sekolah Bidang Sarana Prasarana. Yang pertama, menurut Bapak, nilai atau karakter apa yang paling penting ditanamkan kepada peserta didik baru selama MPLS berlangsung? Oke. Untuk karakter siswa di SMK, karena memang ini adalah salah satu peralihan dari SMP menuju ke SMK, di mana SMK ini adalah masa menjelang akhir tahap kehidupan siswa di kemudian hari. Nah, untuk mempersiapkan apakah dia mau melanjutkan di jenjang lebih tinggi, kemudian ataukah dia mau bekerja di industri atau di dunia usaha. Yang pertama tentunya harus memiliki sikap disiplin, ya, karena bagaimanapun juga salah satu kunci sukses dari kesuksesan adalah kedisiplinan. Yang kedua, bertanggung jawab, ya, mereka harus bisa bertanggung jawab atas dirinya, kemudian atas tugas yang ada dan lainnya, agar semua apa yang direncanakan, apa yang dia inginkan, ketika dia memiliki rasa tanggung jawab itu 85% bahkan bisa 90% itu bisa dia dapatkan. Dan selanjutnya sikap hormat, ya, dimanapun dia berada, menghormati satu sama lain, baik dalam satu sebaya, sesama usia, di bawah ataupun di atas, itu saling menghormati. Ya, karena sikap dan adab memang ini kaitannya cukup erat gitu ya. Jadi untuk masa orientasi, ya, pengenalan siswa ini memang yang pertama, mereka adalah peralihan dari siswa SMP, dan dia harus tahu seperti apa peraturan yang ada di SMK, ya, terutama di SMKN 1 Gunung Sindur, ya, mulai dari penampilan, kemudian di masing-masing jurusan memang ini memiliki aturan-aturan yang sudah diterapkan gitu. Ya. Baik, selanjutnya apa pesan Bapak kepada peserta didik baru agar dapat beradaptasi dengan baik di lingkungan SMKN 1 Gunung Sindur? Oke, yang pertama kenali dulu jurusannya, ya, sesuai dengan peminatan. Apa yang dia minati ketika dia mendaftar ke SMK Negeri 1 Gunung Sindur? Di sini ada teknik pemesinan, kemudian teknik otomotif, ada teknik elektronika, ada teknik komputer dan jaringan, ada broadcast dan perfilman. Tinggal didalami saja dari masing-masing jurusan itu. Karena ketika sudah mendalami, kemudian dia suka, dia cinta, dia bisa mengikuti semua tatanan yang memang ada pada jurusan masing-masing. Jadi intinya untuk kepada seluruh siswa baru, ikuti, rasakan, senangi, cintai, maka akan bisa mendapatkan satu hasil sesuai dengan kompetensi yang dimilikinya. Gitu. Baik, terima kasih banyak Bapak Roni atas informasi dan waktunya. Kemudian mengunci kopernya dan dibawa kunci. Informasinya nanti akan disampaikan oleh wali kelas kepada orang tua kalian. Mulai hari ini tidak perlu lagi menghubungi di tempat. Baik.
boleh. Ya. Mau ada alat, mau ada ketua, masuk ke lubang hidung, aja, nanti keluar lagi. Hari keempat diisi dengan kegiatan peraturan baris berbaris dan wawasan kebangsaan sebagai upaya menanamkan kedisiplinan, tanggung jawab, serta semangat cinta tanah air kepada seluruh peserta didik baru. Halo Sobat Wisata, kembali lagi bersama saya Gladys Spiritual Room. Kali ini saya sedang bersama Bapak Dodi Mahmudi. Oke, Bapak Dodi. Oke, apa tujuan utama pembelajaran PBB kepada para peserta MPLS hari ini? Ya, tujuannya adalah memberikan membentuk rasa kedisiplinan, kebersamaan, kekompakan, sehingga mereka antar satu dengan yang lain bisa bekerja sama dengan baik. Menurut Bapak, nilai atau karakter apa yang dapat dibentuk melalui latihan PBB bagi para siswa? Ya, PBB itu kan membentuk karakter disiplin ya. Seperti tadi saya sampaikan, membentuk kebersamaan, kekompakan, keseragaman, gitu. Pesan Bapak untuk para peserta MPLS setelah melakukan latihan PBB hari ini, apa Pak? Pesannya untuk mereka ya tetap semangat mengikuti kegiatan ya. Ikuti saja seperti air mengalir gitu ya. Sehingga selesai dengan sukses dan berhasil. Gitu. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Oke Sobat Hasaters, bersama saya Cinta Gita Kana Putri. Nah, di sebelah saya sudah ada Bapak Mansur selaku Kepala Program Jurusan Teknik Pemesinan. Mohon izin Bapak untuk mengajukan beberapa pertanyaan mengenai jurusan ini. Boleh. Yang pertama, apa saja kompetensi utama yang dipelajari siswa di jurusan Teknik Pemesinan? Oke, baik. Untuk pertanyaan pertama saya jawab ya. Kompetensi utama yang ada di jurusan kita itu ada 5 jurusan atau 5 kompetensi kalian yang mereka bisa dapat ya sesuai dengan materinya. Itu ada teknik permesinan bubut, ya ada CAD/CAM yaitu gambar teknik dengan menggunakan komputer, terus ada CNC, ya ada juga teknik permesinan fries, dan terakhir teknik permesinan gerinda. Itu saja ya kurang lebih akan mereka dapatkan ya materi-materi utamanya. Harapannya ya mereka sudah ada di SMKN 1 Gunung Sindur khususnya jurusan teknik permesinan ya, perdalam ya, perbanyak ya, ambil ilmu pengetahuan yang ada di sekolah ya yang berkaitan dengan materi yang akan mereka ambil di jurusan ini. Terima kasih banyak Bapak Mansur. Halo Sobat Wisaters, kembali lagi bersama saya Gladys Spiritual Room. Kali ini saya sedang bersama Kak Tifah. Ya, selaku Ketua Pelaksana MPLS. Oke, aku mau tanya tentang MPLS hari ini tuh ngapain aja sih? Tadi pagi kita habis melaksanakan aksi ekologi. Nah, aksi ekologi itu kan tadi aku lihat nih, ada yang keluar, ada yang di dalam sekolah. Kalau yang keluar itu kemana, dan yang di dalam sekolah itu ngapain aja dan gimana? Kalau yang di luar sekolah itu kita dibagi menjadi beberapa kelompok. Yang satu kelompoknya itu berisi 10 orang beserta para guru pembimbingnya dan para mentor. Itu diarahkan untuk ke masjid di luar sekolah, dan untuk yang di dalam sekolah itu dibagi juga menjadi beberapa kelompok dan membersihkan di setiap sudut sekolah. Nah, tujuan dari kegiatan ekologi di hari akhir MPLS ini untuk apa sih? Untuk membangun karakter siswa yang yang bersangkutan dengan kebersihan, terus habis itu agar sekolah dan para mahasiswa di sekitar sekolah juga bersih. Oke, terima kasih Kak udah meluangkan waktu untuk wawancara kali ini. Oke Sobat Hasaters, kembali lagi bersama saya Cinta Gita Kana Putri. Di sebelah saya sudah ada Ibu Ima Samsia selaku Wakil Kepala Sekolah Bidang Kesiswaan. Mohon izin Ibu untuk bertanya-tanya seputar MPLS. Pertama, apa tujuan utama kegiatan MPLS bagi peserta didik baru di SMKN 1 Gunung Sindur? Oke, MPLS tahun ini bertemakan MPLS Pancawaluya,
ada beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh kegiatan MPLS ini. Yang pertama, tujuannya adalah mengenali potensi diri dari murid baru. Jadi, siswa baru di SMKN 1 Gunung Sindur harus mengenali dirinya, mengenali potensinya. Yang kedua, membantu murid baru untuk bisa beradaptasi di lingkungan SMKN 1 Gunung Sindur. Mengenai fasilitas yang ada di SMK, baik tempat prakteknya atau tempat belajarnya. Yang ketiga, menumbuhkan motivasi berupa semangat belajar, semangat belajar di jurusannya masing-masing, khususnya seperti apa SMK. Jadi mereka diperkenalkan bahwa di SMK 1 Gunung Sindur ini harus bersemangat dalam belajarnya. Yang keempat, mengembangkan interaksi positif antar warga sekolah, baik dengan teman sekelasnya, dengan kakak kelas, dengan guru, ataupun dengan warga sekitar di SMKN 1 Gunung Sindur. Itu mungkin untuk tujuan dari kegiatan MPLS Pancawaluya di SMKN 1 Gunung Sindur. Baik, selanjutnya pesan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada peserta didik baru agar dapat mengikuti MPLS dengan baik dan nyaman? Oke, untuk pesannya kepada seluruh peserta MPLS tahun ajaran 2026-27, ikuti kegiatan MPLS ini dengan menyenangkan, selalu berinteraksi dengan baik, dan memperlihatkan potensi yang ada sehingga bisa dikembangkan di SMKN 1 Gunung Sindur. Baik, terima kasih Bu Imas atas informasinya. Semoga bermanfaat bagi peserta MPLS. Halo Sobat Nesaters, kembali lagi bersama saya di wawancara kali ini. Kali ini saya sedang bersama Bapak Aryo Apendi selaku bidang Fubinmas. Oke Bapak, mengapa kerja sama dengan pihak luar seperti Puskesmas, Kepolisian, dan TNI penting dalam kegiatan MPLS? Oke, MPLS itu menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari masyarakat, sehingga keterlibatan peran serta dari beberapa lembaga-lembaga yang berada di sekitar SMKN 1 Gunung Sindur tentunya sangat diperlukan, seperti Puskesmas yang nanti akan memberikan edukasi terkait kesehatan, kemudian TNI yang memberikan edukasi terkait bela negara, dan juga teman-teman dari Paskibra yang juga bisa mendidik anak-anak siswa baru di kelas 10 di SMK 1 Gunung Sindur itu untuk pelatihan mereka kedisiplinan, baris berbaris, dan lain sebagainya, sehingga keterlibatan teman-teman lembaga-lembaga dari luar SMK 1 Gunung Sindur sangat diperlukan dalam program pelaksanaan kegiatan MPLS di SMK 1 Gunung Sindur. Oke Bapak, apa harapan Bapak untuk peserta didik baru setelah mengikuti MPLS? Kalau harapan pastinya pasca kegiatan MPLS ini akan terbentuk murid-murid yang memang memiliki karakter sesuai dengan apa yang menjadi programnya pemerintah Provinsi Jawa Barat, yaitu memiliki karakter Pancawaluya. Itu salah satu dari mimpi besarnya pelaksanaan MPLS yang harus dicapai oleh murid-murid baru SMK 1. Bapak, terima kasih sudah memberi waktu kita. Oke, sama-sama. Terima kasih Bapak. Iya, sama-sama. Sebelumnya boleh kenalan dulu, kamu siapa dan jabatannya apa? Perkenalkan, nama saya Tika Syafila Zahwa. Saya di OSIS menjabat sebagai Ketua OSIS SMK Negeri 1 Gunung Sindur. Oke, kira-kira apa sih perannya OSIS di MPLS SMKN 1 Gunung Sindur ini? Tentunya membantu para guru untuk menyelenggarakan event sekolah ini, yaitu MPLS. Baik itu mengkoordinasi gugusnya, baik persiapan ke depannya tuh seperti apa, kita yang menyiapkan. Nah, kesan kamu untuk hari ini di kegiatan MPLS SMKN 1 Gunung Sindur ini gimana? Kalau kesan aku pribadi ya sangat amat excited karena kita bertindak langsung untuk regenerasi siswa-siswa SMK Negeri 1 Gunung Sindur agar tetap disiplin, tentunya religius. Apa harapan kalian untuk adik-adik ini nanti? Yang pasti tetap aktif menjadi siswa SMK Negeri 1 Gunung Sindur yang religius dan tentunya disiplin sesuai dengan peraturan di sekolah. Terima kasih Kak.
kami laksanakan. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, jadikanlah seluruh rangkaian MPLS ini sebagai kegiatan yang Engkau berkahi. Tanamkan dalam diri kami semangat belajar, akhlak yang mulia, kedisiplinan, tanggung jawab,